kami hubungi dan bersedia untuk memberikan pikiran perspektifnya terkait dengan isu yang akan kita bahas. Juga terima kasih untuk teman-teman media yang sudah hadir. Ya, juga terima kasih buat teman-teman lain yang nanti kita akan minta pendapat. Masalah ini menjadi masalah yang cukup besar, menghebohkan, karena ini baru pertama kali ya dilakukan oleh aparat keamanan dengan tindakan yang sebelumnya kita dengar itu dilakukan oleh sipil, tapi ini dilakukan oleh aparat keamanan sendiri, dan ini sesuatu yang sangat luar biasa, tidak duga kebiadaban itu sendiri, dan membuat akhirnya berbagai pihak ikut merespon peristiwa kasus ini, investigasi, penjustisian, dan semuanya diminta untuk segera diselesaikan. Nah, kasus ini ya, tapi percakapan kita adalah pertama kita ingin para narasumber ya yang bisa memberikan perspektif dari berbagai pikirannya atas peristiwa ini. Sebenarnya ini peristiwa ini adalah ya seperti pertanyaan yang pernah beberapa kali dibahas dalam Koalisi Kemanusiaan Papua. Apakah ini bukti kuat bahwa impunitas itu masih sangat tebal sekali di Papua? Dan karena itu ini merupakan sesuatu yang sama sekali haruskah kita biarkan, atau apakah ada cara lain? Karena ini sepertinya setiap tahun atau setiap waktu ketika ada hal yang sangat serius terjadi, justru ini terjadi lagi ya, menjelang Desember selalu pasti ada peristiwa begini. Apakah tidak ada jalan lain? Oleh karena dalam catatan kita ini sudah peristiwa yang kesekian kalinya. Nah, kita sama-sama tahu dalam beberapa waktu lalu DPR bahkan sudah memanggil Panglima TNI ya untuk mempertanyakan kasus ini secara spesifik. Bahkan sangat tajam juga disinggung mengenai apakah orang-orang yang bertugas di Papua ini sudah menjadi kopat ya, ini juga menarik ya. Nah, kita ingin pandangan dari teman-teman semua untuk melihat ini kasusnya seperti kartusnya ini sudah seperti apa ini yang seharusnya tidak boleh terjadi lagi. Lalu yang terakhir, apa yang kita mau dorong sebenarnya? Karena ini sesuatu yang berulang terus terjadi. Apa yang kita mau dorong? Apakah masih sama yang kita mau upayakan? Ataukah ada perspektif berbeda yang perlu kita dorong terkait dengan kasus ini? Ini penting sekali supaya kita mendapat, kita sama-sama punya pandangan yang sama bahwa ini harus kita bawa dalam konteks seperti apa, dalam perspektif seperti apa. Kira-kira itu beberapa hal yang mungkin sebagai pembuka buat teman-teman semua yang menjadi narsum ya, yang sudah hadir pada siang atau sore hari di Papua. Dan kita mulai pertama, saya berikan dulu kesempatan kepada Profesor Hetaria ya, akademisi Uncen, yang coba memberikan kita perspektif hukum dari pandangan Uncen, akademisi Uncen atas peristiwa ini sendiri. Ya, silakan Prof, kami persilakan. Terima kasih Pak Ronald dari PGI yang sudah menginisiasi acara diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua sebagai narasumber dan
peserta yang hadir di dalam Zoom ini. Di antaranya ada Mas Cahyo, Prof. Cahyo, Recording in progress. Gustav Kawer, lalu ada Pak Bernard baru di sana, dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Iya, memang peristiwa baru-baru ini yang terjadi di tanah Papua, khususnya di Timika, peristiwa mutilasi yang terjadi itu sangat membuat kita terperangah, ya, sangat menyentuh perasaan kemanusiaan kita. Nah, peristiwa seperti itu yang dilakukan oleh aparat TNI, ya, dalam hal ini adalah sebagai anggota TNI memang sangat disesali. Suatu peristiwa yang mengguncang kemanusiaan kita. Ya, jadi kalau memang itu suatu peristiwa Recording in progress. ya silakan saja dilumpuhkan, ya. Tetapi apabila sudah sangat berlebihan seperti melakukan mutilasi seperti itu, justru sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, dan saya kira bertentangan juga dengan hukum humaniter internasional. Baik, yang saya lihat itu begini. Memang dari waktu ke waktu banyak peristiwa yang terjadi di tanah Papua, dan kita sudah tahu bersama bahwa orang Papua menghendaki merdeka, mengingat peristiwa-peristiwa sebelumnya yang sangat menyakiti hati mereka, pelanggaran hak asasi manusia yang menyebabkan kekecewaan, amarah, ya, ketidakpercayaan, dan ya merasa bahwa pusat, ya, melakukan hal-hal yang tidak bisa diterima oleh mereka, ketidakpercayaan dan curiga, ya, rasa curiga terhadap pusat. Nah, keadaan itu menyebabkan, ya, wajar saja kalau orang Papua meminta untuk melepaskan diri dari negara ini. Orang Papua mau untuk merdeka, dan biarlah mereka mengelola kehidupan mereka sendiri sebagai suatu bangsa, dan saya kira itu hal-hal yang wajar-wajar saja. Cuma memang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, kita masih berada, wilayah Papua masih berada di dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, semua gerakan-gerakan yang mengancam kedaulatan negara Indonesia memang harus diambil, ya, sikap oleh TNI. Oleh karena itu, TNI melakukan operasi-operasi di daerah Papua. Nah, cuman persoalannya adalah bahwa apakah operasi-operasi tersebut dilaksanakan secara profesional? Ini yang menjadi masalahnya di sana. Apabila operasi tersebut dilaksanakan secara profesional, maka tentu, ya, bisa diterima oleh sebagian besar orang. Tetapi ternyata operasi-operasi tersebut bukan malah menyelesaikan persoalan Papua, tetapi justru melahirkan masalah-masalah baru, masalah-masalah kemanusiaan yang tidak bisa diterima oleh masyarakat Papua dan juga oleh masyarakat. Jadi saya mengatakan begini, oke lah, kita masih berada di dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. TNI harus melaksanakan tugas secara profesional. Itu artinya bahwa
pelaksanaan tugas mereka harus sesuai dengan aturan-aturan yang mengatur institusi keamanan negara itu. Tidak boleh keluar dari peraturan-peraturan yang mengatur institusi TNI dan pelaksanaan tugasnya. Apa yang dilakukan oleh Jenderal Andika selaku Panglima TNI saya kira sudah tepat, yaitu dengan menegaskan bahwa masalah di Timika itu harus diserahkan kepada proses hukum yang berlaku. Dan itu suatu sikap yang sangat tegas. Kita mendukung dan biarlah proses pengungkapan kebenaran yang terjadi di peristiwa Timika itu bisa diungkap secara terang dan kita dapat mengetahui itu, sehingga rakyat bisa kembali percaya kepada apa yang dilakukan oleh pemerintah di dalam menangani kasus-kasus semacam ini. Ya, saya kira itu komentar singkat saja dulu. Saya kembalikan kepada pemimpin yang Saudara Ronald. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Prof. Itu kita dapat sedikit gambaran dari pandangan awal mengenai kasus ini dalam perspektif akademisi ya. Nah, sekarang kita pindah untuk mendengarkan pandangan dari Majelis Rakyat Papua. Sudah ada Luis Padai kah? Oke, kalau Luis tidak ada, saya kasih kesempatan juga. Saya kasih kesempatan untuk Pastor Bernard, mewakili pastor-pastor Papua. Beliau masuk dalam komunitas pastor-pastor Papua sebagai salah satu pengurus. Silakan Pastor Bernard. Oke, selamat sore untuk para narasumber di Papua maupun selamat siang menjelang sore di Jakarta untuk Ronald. Terima kasih atas kesempatan. Saya bersama teman-teman pastor Papua. Sebenarnya ada beberapa poin yang saya mau sampaikan. Bagi kami para pastor, kami para hamba Tuhan ini, prinsip kami adalah bahwa pembunuhan dengan motivasi apapun adalah amoral. Artinya pembunuhan terhadap hak hidup manusia lain itu diambil haknya dengan motif apapun atau dengan alasan apapun adalah suatu tindakan yang melanggar moral, tindakan yang adalah tindakan yang melanggar menghina martabat manusia, karena manusia memiliki dignity, memiliki martabat ya, jati dirinya sebagai citra Allah ya, sebagai gambar Allah. Jadi itulah yang bagi kami ya, kami sangat menyesalkan itu dan sangat mengutuk dengan peristiwa-peristiwa seperti itu, karena pembunuhan apalagi disertai dengan mutilasi itu kan sudah melampaui melampaui batas kemanusiaan ya. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa saya melihat dan kami terutama teman-teman pastor di tempat konflik juga mengalami bahwa nyatanya itu ada tindakan perang antara militer TNI dengan pihak Papua Merdeka itu TPNOPM. Tapi negara tidak mengakui bahwa fakta di lapangan itu membuktikan bahwa ini perang gitu. Tapi karena negara tidak mengakui bahwa ini perang yang terjadi di Papua ini, lalu sipil menjadi lapangan yang dipakai baik oleh TPNOPM juga maupun oleh TNI atau Polri. Jadi terutama TNI yang menggunakan sipil sebagai tempat untuk mereka berlindung, sehingga kekerasan terhadap sipilnya lebih banyak terjadi karena tidak jelas ini
fakta menunjukkan perang itu sebenarnya terjadi. Ada perang wilayah ini, Papua ini perang antara TNI dengan pihak TPNOPM. Ini perang non negara kalau dilihat seperti itu. Tapi karena tidak dikatakan perang, tapi ini demi untuk tindakan keamanan, lalu pasukan banyak ditempatkan di Papua. Nah, sipil lah yang jadi korban banyak. Jadi oleh karena itu bagi saya dan kami teman-teman pastor, Pater Badu, Bantar. teman-teman Lanjut. teman-teman pastor, kami melihat kalau memang ini negara mestinya sebaiknya mengatakan status di Papua ini jelas, populasi militer, perang atau tidak. Karena kalau tidak itu jelas, maka sipil lah yang terus akan jadi korban dan sipil menjadi tempat untuk skenario-skenario pembunuhan dan sebagainya. Nah, ya misalnya saja selain yang mutilasi di Timika, tapi kami di Maybrat misalnya, waktu Ronald kita omong di Amnesty ya, nah, anak-anak di bawah umur yang ditangkap misalnya, anak-anak di bawah umur ditangkap, padahal mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak lalu, tapi lihat bahwa mereka adalah bagian, padahal tidak. Nah, jadi sepertinya sipil itu menjadi tameng untuk sasarannya ke TPNOPM juga seperti itu. Nah, ini yang mesti posisi seperti menurut saya ya perlu dipikirkan atau dirumuskan, dan di negara mungkin mengatakan dengan jelas bahwa situasi ini perang. Kalau tidak, maka kejadian kejahatan yang terus terjadi di Papua, pembunuhan terhadap masyarakat sipil ini sudah melampaui, jadi ini kejahatan kemanusiaan. Nah, maka poin kedua saya mau mengatakan kalau kejahatan kemanusiaan seperti tadi Ronald pertanyaan awal tadi, maka imunitas itu terjadi karena berarti kenapa? Karena kejahatan tetap dilindungi dengan skenario permainan kejahatannya itu. Baik oleh institusi negara seperti tadi Pak Prof juga katakan, pendekatannya ini, tapi eksekusi di lapangan dengan skenario permainan dan sebagainya, ini kan sudah melampaui ke batas, maka itu sudah kejahatan. Nah, kalau kejahatan terus dilindungi, baik kejahatan akan dilakukan oleh perorangan tapi juga oleh institusi, ya kejahatan akan terus terjadi dan kekerasan terus terulang dan terulang lagi di Papua. Nah, jadi saya kira itu dua hal. Oleh karena itu ya memang perlu ada diskusi serius oleh negara untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, seperti yang sudah pernah dituntut oleh semua pihak bahwa dari kami gereja ya memang tidak ada jalan lain. Solusi bermartabat itu duduk bicara, dialog. Duduk bicara, apakah dialog dengan bahasa kita ya, mungkin bahasa teman mereka di politikus atau TPNOPM yang mungkin negosiasi atau semacam apa. Jadi supaya bisa ada titik temu untuk menyelesaikan. Nah, kenapa Aceh bisa duduk dan bicara kemudian selesaikan? Kenapa Papua tidak bisa duduk dan bicara untuk selesaikan? Supaya jangan korban terus. Kesian ini orang-orang masyarakat banyak ya, ibu-ibu, anak-anak banyak yang korban. Inilah jemaat-jemaat gereja yang selalu kami hadapi, kan mereka adalah jemaat-jemaat kami yang korban di hadapan kami ini. Saya kira itu saja dari saya, 2 poin itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Baik. Terima kasih Pastor Bernard. Ya, memang itu menjadi pergumulan bersama ya, dan saya kira gereja-gereja Protestan juga punya pikiran yang kurang lebih sama. Tapi kita dengar dulu terkait dengan peristiwa ini, mungkin Ibu Pendeta Dora bisa kasih catatan dulu sebelum nanti kita dengar updating dari Pak Gustaf sebagai kuasa hukum dari keluarga. Silakan, Ibu Pendora. Halo, Bu Dora. Sekarang kita Pak Gustaf Cover, sebenarnya Ibu Anum juga ya, tapi Ibu baru
Pak Gustaf bisa kasih kita updating terakhir mengenai situasi. Ya, baik. Selamat sore Pak Ronald. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga. Halo? Halo? Pak Gustaf, Suara jelas ya. kan? Selamat sore. Kan? Jelas Ya. sekali, jelas. Silakan. Lanjut. Suara jelas. Ya, Sore Pak Ronald, terima kasih untuk PGI yang inisiasi untuk kegiatan ini, dan Pak Prof dan Pak Bernard serta rekan-rekan sekalian. Selamat sore karena kita bisa diskusi dalam webinar ini. Saya update sedikit, tanggal 31 itu saya dengan tim ke Timika dan bersamaan kita lihat korban mutilasi yang keempat, itu Irian Nirigi. Nah, kondisinya itu bukan badan saja, tapi dari paha sampai lutut itu yang utuh, sedangkan di bagian kaki dan badan sampai kepala hilang gitu. Sedangkan jenazah yang pertama ditemukan itu Arnold Lokbere itu tanggal 26 itu ditemukan dalam kondisi kepala tidak ada, badan hingga paha ada, kaki hilang juga gitu. Tanggal 27 itu masyarakat dapat lagi yang namanya Lemaniol Nirigi. Itu dalam kondisi sama, kepala tidak ada, badan sampai lutut saja yang ada, kaki hilang juga. Kemudian yang ketiga itu ditemukan tanggal 29, itu atas nama Atis Tini. Atis Tini itu dalam kondisi yang sama, kepala juga tidak ada, sampai di lutut, kaki hilang. Nah, mereka ditemukan di tempat yang sama, itu di sungai di kampung Tigapu, distrik Iwaka ya, Kabupaten Mimika. Sedangkan bagian yang tadi kepala dan kaki itu sampai saat ini belum ditemukan gitu. Nah, kondisi korban yang sadis ini itu keluarga sendiri yang usaha cari di lokasi. Jadi peran aparat sama sekali tidak kelihatan. Aparat cari dari jenazah yang pertama itu ditemukan, mereka identifikasi dan kelihatan ini keluarga mereka sesuai dengan nama tadi. Sampai di yang jenazah ketiga itu baru dari Basarnas turun dengan tim dari Pemda turun dan ketemu yang Irian Nirigi itu. Nah, kondisi ini yang kita dari tim lihat bahwa ini memang peristiwa yang sangat sadis gitu. Sadis di luar kemanusiaan, dan ini boleh kita katakan pembunuhan di luar hukum. Pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran HAM. Nah, cuma dalam proses nanti di polisi itu pada tanggal 27 itu polisi tangkap pelakunya, yang ada yang militer diserahkan militer 6 orang itu, kemudian ada yang sipil 4 orang. Nah, cuma motifnya berubah. Yang motif pertama itu dikatakan itu jebakan untuk jual beli senjata gitu. Nah, tidak terlalu lama polisi umumkan motif yang berbeda lagi, itu pencurian. Jadi murni perampokan. Jadi proses-proses yang tadi saya katakan di polisi ini dan militer ini tidak qualified begitu. Nah, seharusnya bagi kita, kalau Komnas cepat, ini pengusutan dalam konteks pelanggaran HAM berat gitu. Proses yang berjalan ini yang janggal lagi dalam proses rekonstruksi, nanti bisa, saya pikir kita semua sudah lihat dalam proses rekonstruksi itu rekonstruksinya ikut alur pelaku gitu. Jadi saya hitung ada sekitar 48 sampai 50 dari SP1 sampai nanti kemudian di Waka itu ikuti alur pelaku. Jadi yang dibuat itu seolah-olah pencurian, kemudian ada kekerasan dengan parah gitu.
Tapi soal tembakan itu tidak terlalu dipublish begitu. Nah, ini yang terlihat dalam rekonstruksi. Nah, kita sendiri dengan keluarga korban sudah cek itu jenazah. Jenazah itu paling banyak di tubuhnya itu ada bekas tembakan peluru ke bagian tubuh di badan dengan kaki. Nah, berikut baru ada yang tadi soal potong itu. Jadi analisa kita itu korbannya bukan dipotong dengan parang saja. Analisa pertama itu ditembak dulu. Setelah korban tidak mampu, tidak berdaya lagi, baru dimutilasi, gitu. Nah, itu yang kita lihat. Yang kejanggalan berikut itu, skenario yang dibuat itu, mereka munculkan aktor itu sipil, yang DPO, itu Roy Martin Huai, yang dimunculkan seolah-olah dia pelaku utama. Jadi dari awal rekonstruksi pertama sampai rekonstruksi terakhir itu Huai ini yang optimal pegang parang untuk bacok itu orang, bacok 4 korban itu. Sedangkan tidak terlihat itu peran dari mayor itu yang utama atau kapten yang utama. Padahal mereka ini kan di level TNI kan pimpinan. Seharusnya ada komando dan kelihatan terbaca komandonya. Ini tidak kelihatan, gitu. Nah, yang berikut itu kita lihat yang janggal lagi, mereka sempat dibawa di markas Raider itu. Raider dalam rekonstruksi terlihat dalam rekonstruksi itu mereka sempat masuk ke markas Raider dulu baru keluar, gitu. Saya tanya polisi yang rekonstruksi itu, mereka bikin apa di daerah? Polisinya jawab, itu hanya putar-putar saja. Jadi tidak serius. Nah, setelah itu mereka ke satu tempat yang di dekat kampung Tigapu itu ada tempat yang mereka bilang mayatnya dimutilasi. Cuma kita lihat di tempat itu tidak ada itu bercak darah atau daging yang karena dipotong mungkin ada tertinggal di lokasi, sama sekali tidak kelihatan. Jadi kita punya analisa bahwa ini sebenarnya tempatnya di tempat lain, eksekusinya di tempat lain, baru kemudian dibuang di sungai Tigapu itu. Nah, kejanggalan yang berikut itu, saat di rumah sakit kita minta untuk pihak rumah sakit kalau otopsi nanti kita bersama keluarga diundang untuk saksikan otopsi itu, termasuk keluarga di otopsi kan prosedurnya harus ada persetujuan dari keluarga, gitu. Tapi tanggal 1 itu pihak polisi dalam hal ini penyidik Polda Papua dan dokter forensik sudah melakukan otopsi tanpa keluarga ketahui, begitu. Jadi tanpa persetujuan keluarga dan tanpa keluarga saksikan, itu mereka lakukan sendiri. Nah, proses ini yang kita nilai janggal dan kita tim ada dampingi di lapangan, kita minta supaya dibuka. Nah, saya pikir ini mengulangi seperti tadi Pak Haitaria katakan dan juga Pastor Bernard katakan, ini kita mengulangi pelanggaran yang sama. Pelanggaran HAM masa lalu belum kita selesaikan lewat mekanisme pengadilan HAM permanen, ad hoc dan KKR yang kita bicarakan. Muncul lagi peristiwa Intan Jaya. Belum selesai lagi, muncul lagi yang sekarang terkini ini Timika. Nah, ini yang kita minta supaya negara serius lewat kasus ini supaya betul-betul dibuka, dan kalau bisa prosesnya tetap proses yang transparan lewat pengadilan HAM, dan pelaku bisa diberikan sanksi yang tegas, ya. Masyarakat di Timika minta kalau bisa sidangnya di Timika. Pak Ronald, terima kasih. Sedikit update dari saya. Ya, terima kasih Pak Gustaf sebagai salah satu kuasa hukum dari keluarga 4 korban mutilasi yang sudah memberikan update ke kita. Kita juga tahu bersama bahwa kasus ini juga membuat Komnas HAM perwakilan Papua juga, bahkan ketua perwakilan Komnas HAM sendiri juga diancam, ya. Nah, mungkin kita dengar sedikit dari Bung Frits, Komnas HAM perwakilan Papua. Bung Frits,
Bung Fritz Ramande. Halo Bung Fritz. Halo. Bung Fritz, Ya. ya silakan. Ya, Saya baru mau masuk hotel, saya di Sorong. ya. Iya. Oke, silakan. Bisa saya, Pak. bisa saya 3 menit dulu Nanti, kan? oke, boleh. Kalau gitu kita, oke baik Bung. Nanti 3 menit kita balik ke Bung. Oke. Kalau gitu oke. kita, baik Bung. Nah, kita pindah dulu ke MRP ke ya, Sobat Luis bisa buka dulu mic-nya karena sobat kita Luis ini dia dari dapil Duga dan ini ya Bung Luis Halo. Ya, silakan. selamat Ya, siang. silakan. Ya, Selamat siang. Ya, saya baru bergabung ini, bisa dengar suara selamat kan? siang Bung Luis. Iya, saya Luis Madai, anggota MRP, utusan dari wilayah Duga dari Pokjada. Ya, berhubung dengan kasus mutilasi ini, kalau kami melihat ini bertentangan dengan budaya, yang ada di suku Duga maupun suku-suku di Papua yang lainnya. Karena biasa kalau dalam perang suku itu walaupun ada membunuh musuh, tapi musuh itu tidak disembunyikan atau dimutilasi. Musuh yang dibunuh itu dibiarkan begitu supaya mereka bisa ambil dia. Jadi kami melihat kasus ini sangat-sangat tidak manusiawi. Jadi dalam budaya perang itu musuh yang dibunuh tidak disembunyikan jenazahnya. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, kami melihat dalam kasus ini rupanya pelaku ini ingin menciptakan atau ingin memelihara konflik yang sudah ada. Bagaimana menciptakan orang Duga itu tetap bermusuhan dengan TNI Polri atau negara. Itu yang konflik ini yang mau dijaga, sehingga konflik ini udah bertumbuh subur supaya masyarakat tetap emosi, masyarakat tetap benci kepada negara. Nah, itu yang kami melihat, sehingga pelaku ini ya kami bisa katakan itu teroris karena tindakan itu tidak sesuai, tidak manusiawi, dan mereka ingin teror orang Duga. Saya bisa katakan teroris karena mereka ingin teror orang Duga supaya orang Duga itu takut. Nah, jadi ada 3 hal yang kami melihat dalam kasus ini, sehingga yang kami harapkan itu kasus ini merupakan pelanggaran HAM yang sangat berat, sehingga pelakunya itu harus dihukum, harus diadili di peradilan HAM. Itu kan harapan kami. Terima kasih. Sementara. Baik Bung Luis, itu pandangan Bung Luis sebagai anggota MRP dari dapil Duga ya. Ya, sekarang kita dengar teman kita Human Rights Defender dari Wamena ini, Theo Hesegem dari Yayasan Keadilan dan Kemanusiaan Papua. Silakan Bung Theo, mic-nya buka dulu. Theo sudah melihat sendiri beberapa kali kasus-kasus seperti begini terjadi di Pegunungan Tengah, di Wamena, terakhir dengan kasus adik Diego Omaropen, tapi juga ada kasus yang baru juga terjadi pada akhir Agustus kemarin. Itu kasus di Mapi ya, pembunuhan penyiksaan terhadap salah satu warga di Mapi, lalu kemudian mau didorong untuk upaya penyelesaian dengan membayar 200 juta kurang lebih ya. Ya silakan Bung Theo, mungkin bisa kasus yang baru terjadi di Timika dengan kasus di Mapi ini, gimana Bung Theo lihatnya? Silakan Bung Theo. Mic-nya dibuka dulu Bung Theo.
Di unmute. Oke. Bisa buka. Sebentar. Ini saya ada request untuk buka itu. Ya. Silakan. Bisa? Bisa. Dengar jelas. Lanjut, Bu. Luar biasa. Ya. Saya terkait dengan Timika itu saya tidak pergi ke tempat belum bisa ke Timika, tapi saya menyampaikan terima kasih kepada Bung Frit, Pak Gustaf dan rombongan yang sudah melakukan investigasi kasus Timika. Cuma hanya saya dari jarak jauh dan menyampaikan tulisan dalam artikel saya. Nah, tapi saya mau sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh aparat Suaranya hilang. Bung Teo, suara hilang. Halo. Bung Teo. Oh, dia terlempar. Baik. Nanti sebentar kita lanjut atau kita... Ya. Ini Bung Teo terlempar keluar. Jadi ya nanti kita kembali ke Bung Teo ya, karena dia terlempar keluar. Jadi kita sekarang ke Bung Fritz dulu, ke Komnas HAM Perwakilan Papua yang tadi kita minta ditunda sebentar. Bung Fritz sudah siap, Bung Fritz? Iya, Bung. Oke, silakan Bung. Iya, ya, terima kasih untuk kesempatan ini. Saya hanya ada 3 hal saja, bahwa terkait dengan pembunuhan sadis dan pembunuhan berencana, lalu dilanjutkan dengan mutilasi terjadi pada tanggal 22 Agustus di Timika. Yang pertama, bahwa kami Komnas telah mengirim tim untuk melakukan penyelidikan dan terlibat dalam proses rekonstruksi yang dilakukan di Timika. Yang kedua, kami baru meminta keterangan warga sipil yang ditahan di Polres Timika. Sedangkan anggota TNI yang ada di Subdenpom Timika itu kami belum bisa meminta keterangan. Kendati sebelumnya Pak Presiden, Panglima TNI, Kasat sudah menetapkan mereka sudah mengumumkan bahwa mereka itu telah menjadi tersangka. Tetapi ketika kami datang ke Denpom, penyidik Denpomnya belum bisa memberi kami akses untuk meminta keterangan. Kenapa kami punya kepentingan untuk meminta keterangan? Tentu sebagai lembaga independen, lembaga negara non-departemen yang menjunjung prinsip-prinsip imparsialitas, kami juga perlu mendengarkan kronologi versi anggota TNI, tapi juga sekaligus kami mau verifikasi fakta yang kami temukan. Itu yang kedua. Fakta-fakta yang saya maksudkan, misalnya kami melihat TKP 1 sampai TKP 9 itu, tapi juga soal fakta. Kami juga datang ke rumah sakit, melihat secara dekat potongan-potongan tubuh, lalu kami juga melihat secara dekat tentang
bagaimana luka-luka yang ada di potongan-potongan tubuh itu. Komnas punya kepentingan sebagai lembaga independen yang menunjukkan prinsip-prinsip imparsialitas. Kami perlu mendapat keterangan dari pihak anggota TNI yang sebagai pelaku. Itu. Yang kedua itu. Yang ketiga, memang kalau kita melihat dari kejadian ini dengan kesaksian versi warga, fakta yang kita dapatkan ada unsur perencanaan, ada unsur kejahatan yang sadis, lalu ada unsur komando di sana. Jadi ada 3 unsur ini masuk sementara dalam perencanaan penculikan cepat dan pembunuhan sadis yang dilakukan oleh anggota TNI Brigif 20 Timika. Unsur komando, kenapa kita menyebutnya masuk di situ? Karena kalau kita melihat profil anggota TNI yang terlibat secara aktif merencanakan ini, pangkatnya cukup berjenjang ya. Ada dari mayor, kapten, lalu ada bintara, lalu sampai ke tamtama. Jadi pangkatnya cukup berjenjang, dan kalau kita melihat rekonstruksi ini kan dirancang 2 hari sebelumnya, itu dirancang. Tetapi kalau kita flashback sedikit dari kerangka-kerangka ini, dan Komnas HAM itu punya catatan di tahun 2021 tentang satuan Brigif dalam keterlibatan anggota TNI di satuan Brigif tentang upaya jual beli senjata. Nah, ini juga menegaskan apa yang disampaikan oleh kawan dari MRP tadi, bahwa mereka secara sadar, anggota TNI ini secara sadar terlibat dalam bisnis jual beli senjata yang berpotensi menyuburkan kekerasan. Yang lain kami juga verifikasi, tadi Pak Gustaf juga sampaikan sebagai kuasa hukum, sudah sampaikan tentang misalnya posisi warga sipil, dan warga sipil itu ada kepala kampung. Nah, itu juga kita sudah verifikasi, dan dalam kasus ini tentu tidak bisa kita mengkonfrontir antara ada afiliasi kelompok sipil ini dengan kelompok masyarakat sipil ini dengan kelompok sipil bersenjata. Kalau ini menjadi tidak urgent, karena kalau itu mereka sebagai aparat, mestinya orang-orang ini dibawa secara hidup atau ditangkap, karena mereka tidak melakukan perlawanan sama sekali. Jadi ada 2 unsur di sana, ada unsur perencanaan yang sistemik, dan yang kedua ini ada mafia yang terus berkembang di dalam tubuh TNI, secara khusus di Brigif 20 Timika. Kami masih akan minta keterangan pada anggota TNI dalam minggu ini. Begitu Bung Ronald, terima kasih. Ya. Terima kasih Bung Fritz. Beberapa catatan dari Komnas HAM, lihat seluruh proses yang terjadi atas kejadian ini. Tapi ada pertanyaan juga itu terkait dengan kasus yang di MAPI itu, bagaimana Bung Fritz? Ya, kasus di MAPI kami juga sudah mendapat pengaduan resmi, dan dalam pertemuan dengan Pangdam yang diwakili oleh Tandrem, ada Denpom, lalu ada bagian penerangan Kodam, Intel Kodam. Kami juga sudah meminta klarifikasi terhadap peristiwa yang terjadi di MAPI, dan mereka sudah mengakui keterlibatan anggota TNI di sana, dan mereka mempersilahkan Komnas HAM untuk melakukan pemantauan dan penyelidikan di sana. Nah, tentu kami juga terbatas dari personil dan pembiayaan, sehingga untuk kasus di MAPI
Itu menjadi atensi kami untuk setelah minggu ini kami selesaikan yang di Timika, saya kemudian akan mempersiapkan tim untuk ke MAPI lagi. Begitu. Baik, terima kasih, Bung Fritz. Ya, teman-teman sekalian, ini tadi dari Komnas HAM. Sebenarnya kita mau dengar ini dari Ipendora lagi. Theo, tapi Theo belum bisa masuk ya, ada masalah jaringan. Mungkin Ipendora, silakan Ipendora. Halo. Ipendora? Iya, Bisa iya. buka mic ya, silakan Sekarang, Ipendora. iya, oke. Ya, dari Baik, KPKC sudah. DKI Tanah Papua ya. Ya. Iya. Saya memang kemarin karena keluar tidak terkonsentrasi Jayapura, jadi belum mengikuti seluruh proses. Tapi dari apa yang ada, yang pertama bagi saya ini modus ya. Ini modus yang dilakukan karena berjenjang. Tapi kemudian kalau mau dari penjelasan maupun ya Pak Gustav dan mantan itu sudah bisa ini modus dan ini sudah itu berarti bagi saya ada yang sebenarnya ada karena para korban ini kan kemudian bertemu ada kepentingan bahwa apa ini menjual senjata, karena itu mereka berani untuk beri bagi saya sudah capek anggaran berulang, jadi akan kita semua harus berbicara tentang apa penegakannya, apa yang, karena ini seperti ulang kalau tidak Ipendora suaranya putus-putus ini Ipendora. Ipendora suara putus-putus, bisa ambil posisi yang di tempat yang agak bagus kah? Suaranya putus-putus. Iya, signalnya mungkin kalau lagi di jalan mungkin bisa berhenti atau cari posisi dulu nih. Halo, Pendora. Oke. Baik, teman-teman sekalian, ini kita selalu berhadapan dengan situasi yang sama setiap kali kita zooming ya. Masalah jaringan ini menjadi masalah yang selalu mengganggu komunikasi kita atau percakapan kita. Tapi ya kita tetap tidak putus asa, karena ini hal yang sangat penting sekali untuk kita perlu endorse bersama. Dan di sini juga ada, sebenarnya ini kita tunggu teman kita dari selain KPKC DKI, ada KPKC Gereja Kingmi juga, karena yang terkait kasus ini adalah anggota gereja dari Gereja Kingmi ya, karena juga itu basis pelayanan dari Gereja Kingmi Papua, tapi Bung Yones belum masuk dari tadi. Nah, karena itu mungkin saya berikan kesempatan ke teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi di sini. Ya, saya kasih dulu ke sobat kita, Pak Prof Cahyo dulu, baru nanti ke Usman. Silakan Pak Prof Cahyo. Halo, Pak Prof. Ya. Belum siap. Loh, saya peserta bukan narasumber. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih Bang Ral ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu narasumber di sini semua. Ada Ibu Pendeta Dora, ada Pastor Baru, ada Kakak Gustav, kemudian dari MRP, Prof Vitaria, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebut satu-satu. Terima kasih Bang Ronald ya. Ya tadi saya
mendengar ya penjelasan Bang Gustaf ya tentang mutilasi yang 4 orang Timika. Aduh, sampai mendengar ceritanya langsung sampai tidak tahan ya, tidak bisa membayangkan. Dan ini sangat kita harus mengutuk semua ya tindakan yang tidak beradab yang dilakukan oleh tentara dan dan sejumlah orang sipil di Timika. Nah, di sini saya hanya akan menyampaikan bahwa gelombang kekerasan di tanah Papua seakan-akan tidak pernah berhenti ya, dari tahun 65 kemudian tahun 2018 ini ya menguat kembali. Dan saya mengutip data yang dihimpun oleh Kompas ya, ini juga dari Polda Papua dan dari Komnas HAM, bahwa dari bulan Januari sampai Desember 2021 terdapat 92 kasus kekerasan bersenjata di tanah Papua, mengakibatkan korban jatuh dari TNI Polri yang meninggal 15 orang, dari sipil 19 orang, dan dari KKB ada 12 orang. Kemudian antara Januari sampai Juli 2022 dalam 7 bulan terakhir kita juga menyaksikan ada 12 kasus di mana 4 TNI Polri meninggal, 11 orang warga sipil meninggal, dan dari KKB tidak ada yang meninggal. Nah, ini sebetulnya ada kasus kemanusiaan, ada krisis of humanity ya, ada krisis kemanusiaan. Banyak warga sipil yang meninggal, banyak warga sipil yang hidup di pengungsian. Maka saya kira sudah saatnya pemerintah dan juga TPN BPOPM perlu melakukan humanitarian pause atau jeda kemanusiaan. Ya, berhenti sebentar ya, berhenti sebentar tembak-menembaknya, kemudian memberikan akses terhadap warga sipil yang sedang di pengungsian atau yang terjebak di daerah konflik, dan kemudian dilanjutkan upaya-upaya untuk mencari solusi ya, solusi politik yang permanen melalui dialog. Saya kira kalau tidak ada kebijakan ya, kalau hal ini dibiarkan terus-menerus, maka Komnas HAM akan sibuk ya, Bapak Frits Rahmadi dan teman-teman ya, pasti akan setiap bulan atau 2 bulan pasti ada kasus terus-menerus, dan itu tidak bisa diselesaikan. Yang kedua, saya juga ingin bertanya untuk kasus Timika, bagaimana pro justisianya ya? Apakah dilakukan melalui pengadilan HAM atau melalui pengadilan yang lain, pengadilan pidana terhadap warga sipil dan pengadilan militer? Mungkin ini pertanyaan saya. Yang kedua ya, selain tadi usulan tadi perlunya humanitarian pause ya, jeda kemanusiaan di tanah Papua. Itu Bang Ronald, terima kasih ya. Saya maaf tidak on kamera ya. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Prof. Cahyo. Jadi catatan kita nanti sebentar, kita sekaligus buka kesempatan untuk teman-teman wartawan juga sekaligus bertanya. Nah, kembali ke Pendeta Dora. Tadi terputus-putus. Silakan Pendeta Dora. Pendeta Dora, bisa buka mic-nya. Halo Pendeta Dora. Ya, suara saya kedengaran kan? Nah, sekarang lebih baik. Ya, sekarang lebih baik. Ya, silakan. Ya, ini kalau tidak ada bukti keterangan para arsitek masyarakat berharap kemudian dan suaranya masih putus-putus ini Pendeta Dora. Bisa cari posisi kah? Suaranya masih putus-putus. Tidak terdengar dengan baik. Bisa cari posisi yang lebih enak di mana? Coba cari lagi. Sedikit sulit. Oke, silakan coba lagi. Lanjut. Nah, bisa ya? Masih putus-putus Pendeta Dora. Ini hal ya masih putus-putus ini Pendeta Dora.
Mungkin perlu cari tempat yang lebih enak ya, karena suaranya putus-putus banget. Oke, saya lihat tadi teman kita Yohanes masih juga dari Paham Papua ingin menambahkan beberapa update terakhir. Silakan Yohanes. Anis, silakan Anis. Bung Anis Pembrasar. Halo. Bung Anis. Ya, silakan. Nah, tadi mau kasih catatan tambahan tadi mengenai update terakhir gimana? Saya mungkin tambahkan beberapa hal dari Ibu Anang, karena beliau juga bagian dari kuasa hukum ya. Kuasa hukum, dan juga hari ini saya mengikuti beberapa proses di Timika. Catatannya juga saya sudah sampaikan di kolom chat ya, jadi nanti bisa diikuti juga. Sebenarnya ini juga hampir sama tadi sebagian sudah disampaikan oleh Pak Gustaf. Itu besok itu ada DNA lagi, tapi nanti diumumkan oleh pihak kepolisian. Saya pikir nanti dari koalisi juga pasti akan memberikan update untuk teman-teman di secara luas ya. Iya, saya pikir itu saja. Nanti untuk soal tadi ya, pernyataan dari Ibu Anang, saya pikir teman-teman bisa ikuti di kolom chat saja. Oke, saya terima kasih Anis. Oke, kita pindah sekarang kita dengar ini. Tadi kita diskusi menarik ya dari Usman. Usman, silakan Usman. Halo. Ya, silakan Pak. Ya. Iya. Terima kasih. Ini saya senang mendengar pandangan dan juga hasil-hasil yang diperoleh dari beberapa lembaga, baik itu Komnas HAM di bawah Fritz dan juga pendampingan hukum oleh Bung Gustaf dan kawan-kawan Paham. Apa yang mereka lakukan membuat saya merasa ingin mendorong Komnas HAM agar meletakkan penyelidikan yang dilakukan di lapangan ini ke dalam kerangka penyelidikan pro justisia, dan itu artinya penyelidikan terhadap peristiwa mutilasi ini harus dilihat dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia maupun Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia sehingga bisa diajukan ke Pengadilan HAM. Kalau tadi Bung Gustaf mengatakan Pengadilan HAM permanen, saya kira itu benar, dan juga dengan suatu tuntutan yang diarahkan pada pertanggungjawaban komando, melihat beberapa pelakunya merupakan perwira menengah, ya, seperti berpangkat kapten, berpangkat mayor, dan juga saya ingin memberitahukan bahwa dari Amnesty pada tanggal 5 September kemarin, kami menyurati Panglima TNI. Di dalam surat itu kami menyampaikan bahwa kami mengecam aksi kekerasan dan pembunuhan di luar hukum yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI terhadap warga sipil di Papua, terutama terhadap peristiwa yang terbaru. Salah satunya adalah anggota-anggota TNI yang melakukan pembunuhan terhadap setidaknya 4 orang warga sipil di Mimika, bahkan memutilasi jenazahnya. Pembunuhan itu sendiri patut diduga sebagai pelanggaran HAM yang berat, dan tindakan mutilasi jenazah itu sendiri juga harus diletakkan sebagai pemberatan perbuatan yang dapat memberatkan penghukuman atau hukuman terhadap para pelakunya. Sebab jenazah itu adalah salah satu bukti dari sebuah kejahatan, dan merusak jenazah itu juga merupakan tindakan merusak bukti dan menghalangi proses keadilan. Ya. Itu yang kerap kali diperbincangkan sebagai obstruction of justice. Jadi saya kira apa yang dilakukan oleh anggota-anggota TNI di sana harus diajukan ke proses hukum yang ada di lingkungan pengadilan umum, khususnya di dalam pengadilan hak asasi manusia. Kita tentu mengapresiasi
langkah Panglima melakukan tindakan awal, tetapi keliru kalau itu hanya ditangani di dalam proses peradilan militer. Kita tahu bahwa tidak satu pun kasus pembunuhan-pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua yang pernah dituntaskan secara adil. Sejak Februari 2018 yang lalu misalnya, hingga 2022 paling tidak sampai Juli, itu ada 61 kasus pembunuhan di luar hukum yang melibatkan aparat keamanan, terutama TNI, dengan jumlah korban hampir 100 orang, 99 korban. Nah, kalau ditambah dengan peristiwa bulan Agustus, jelas lebih dari 100 orang korban. Oleh karena itu, situasi Papua saat ini tidak boleh dianggap main-main, tidak bisa dianggap seperti keadaan biasa, melainkan keadaan yang menunjukkan intensitas konflik, intensitas kekerasan, intensitas pelanggaran hak asasi manusia. Jadi harus ada tindakan segera mengadili, menuntut para pelakunya ke pengadilan umum, dan untuk mencegah kembali berulangnya peristiwa ini, saya setuju dengan Prof. Cahyo agar ada jeda kemanusiaan. Setidak-tidaknya kedua belah pihak harus mulai mau bertemu, membangun kepercayaan, membangun keyakinan bahwa proses perdamaian itu bisa dimungkinkan apabila kedua belah pihak memang punya kemauan. Rasanya itu yang bisa saya tambahkan. Saya hanya menyampaikan apa yang mungkin perlu disampaikan oleh Amnesty International. Terima kasih Bung Rotal. Ya, terima kasih Bung Usman. Ya, kita masih ada 2 orang lagi. Tadi terputus ya, Bung Theo Segem. Bung Theo bisa dibuka lagi mic-nya. Nanti kemudian terakhir Ibu Adriana. Baru kemudian kita masuk tanya jawab ya dengan teman-teman pers. Silakan. Bung Theo, di unmute dulu, unmute, buka mic dulu. Bisa? Oke. Silakan. Bisa? Oke. Ya, jelas. Lanjut. Saya mungkin sudah banyak dibahas oleh teman-teman. Saya intinya begini, Ronald. Intinya kejadian di Timika ini kan sudah masuk dalam Suaranya putus-putus, Bung. Ya, Bung Theo, suaranya putus-putus. Theo mungkin di Wamena jadi jaringan sulit. Iya, nah jadi ya, kayak terlempar lagi. Oke, kita nanti Bung Theo terakhir ya. Kita dengar dulu terakhir dari Ibu Adriana dulu, dari Komisi Papua PGI. Silakan Bu Adriana. Kemudian kita masuk di tanya jawab ya. Terima kasih Bung Ronald. Mohon maaf saya baru bergabung ya. Bisa juga masih di perjalanan. Ya, dan saya tidak terlalu mendengar semua kecuali tadi terakhir Usman Hamid ya. Jadi intinya ini persoalan ini memang harus diselesaikan secara terbuka ya. Secara terbuka. Tetapi memang kita harus siap bahwa Papua ini berbeda dengan dengan tempat lain. Karena situasi konflik yang menimbulkan distress yang sangat dalam, segala sesuatu itu tidak akan mudah nantinya gitu. Jadi transparansi ini sangat diperlukan, tetapi pihak-pihak itu juga memang harus membuka diri. Karena kalau tidak, ini terus akan terjadi kecurigaan dan sebagainya yang ujung-ujungnya nanti persoalan ini tidak selesai. Kasus pendeta Yeremias Anambani juga tidak selesai. Sekarang ada lagi kasus mutilasi gitu. Jadi transparansi ini sangat menentukan, tetapi juga sekaligus kita harus tahu bahwa ini persoalan saling tidak percaya ini juga tinggi sekali gitu. Nah, bagaimana sebetulnya Komisi PGI ini bisa juga berbicara atau berkomunikasi dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa ini untuk meyakinkan bahwa ini memang tidak ada cara lain selain membuka diri tadi gitu.
Karena kalau apa namanya, ada hal yang ditutup-tutupi, itu sudah publik ini tidak akan percaya. Itu satu ya. Yang kedua, kita harus melihat dari perspektif korban. Korban itu pasti tuntutannya berbeda gitu. Kalau secara formil diselesaikan oleh negara, tetapi tidak memenuhi rasa keadilan korban, ini pasti akan terus digugat, dipertanyakan gitu. Persis seperti kasus-kasus yang lalu itu. Nah, yang berikut, saya tidak tahu persis ya kenapa kasus mutilasi ini terjadi. Kalau di tempat lain mungkin tidak akan terlalu tidak terlalu perlu diperbincangkan seperti ini. Tapi sekali lagi karena ini konteksnya Papua, kenapa juga harus ada kasus mutilasi di sana gitu? Siapapun dia kan tidak boleh dimutilasi gitu, kira-kira begitu. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya harus diingatkan kepada pihak-pihak yang punya otoritas untuk menyelesaikan kasus ini. Itu saja sih, Bung Ronald, tambahan dari saya. Yang lain-lain mudah-mudahan tidak beda jauh dengan pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Adriana, untuk catatannya. Baik, teman-teman, Bung Teo sudah bisa ambil tempat yang signalnya lebih bagus kah? Oh, terlempar lagi Bung Teo. Baik, saya berikan kesempatan untuk teman-teman pers. Ada Bung Eko, ada Bung Nugi, ada Inspirator Boy, ada CNN, ya. Ada sesuatu yang ingin ditanyakan, Bung Nugi? Bisa Bung Nugi? Halo? Halo Bung Nugi? Atau Mas Eko? Silakan Mas Eko. Halo? Bung Nugi, Mas Eko? Oke. Halo? Ya, Bung Teo sudah dapat posisi yang lebih baik kan, Bung Teo? Karena tadi tuh mungkin bisa cari posisi tempat lain yang bisa jauh lebih baik ya, Bung Teo. Bung Ronald. Ya, silakan. Itu sudah ada saya di kolom chat, pertanyaan saya 3 itu. Oke. Baik, di kolom chat ini ya. Oh ya, betul. Ada 3 pertanyaan dari teman kita Inspirator Boy ini. Ya, nanti coba dijelaskan oleh Bung Gustaf atau Bung Fritz ya. Sebenarnya ini peristiwa ini motifnya apa sebenarnya? Apakah masih praduga saja atau sudah ada indikasi kuat motifnya ya? Lalu dari Komnas HAM sendiri tadi mengatakan mafia di tubuh TNI, khususnya Bigrif. Mungkin coba diklarifikasi juga Bung Fritz. Pertanyaan dari teman kita yang terakhir, ada kalau diduga ada mafia TNI dalam penjualan senjata, mengapa rakyat biasa jadi kambing hitam? Apa Komnas HAM sudah mengidentifikasi dan investigasi masalah tersebut? Ya, ini juga pertanyaan yang perlu dijelaskan secara baik ya. Bung Fritz sama mungkin Gustaf dulu, sobat kita dari kuasa hukum. Oke, pertama saya jelaskan dulu pertanyaan dari Pak Cahyo ya. Jadi proses yang sudah dijalani ada 2. Satu yang untuk sipil 4 orang itu di pidana umum. Proses sekarang di kepolisian Resort Mimika. Yang kedua itu di peradilan militer sudah ditindaklanjuti oleh polisi militer. Nah, kalau Komnas kita baru dapat informasi dari teman-teman perwakilan Komnas yang sama-sama, mereka juga kasih rekomendasi ini pelanggaran HAM berat, tapi kemudian dari Komnas HAM pusat belum investigasi di lapangan. Kita sangat harapkan proses ini bisa berjalan dengan baik dan Komnas yang lebih optimal supaya proses ini bisa diarahkan ke pelanggaran HAM berat. Nah, yang berikut saya lihat dari kedua proses ini sebenarnya banyak sekali kejanggalan. Saya pikir polisi dan polisi militer kejar target untuk proses cepat, tapi kualitas dalam penyidikan itu sangat minim. Saya katakan sangat minim karena kita lihat dari tanggal 25, 26 itu yang kemudian jenazah pertama ditemukan, 27 itu sudah di
ditetapkan tersangka dari militer maupun dari sipil. Nah, ini juga saya pikir kita apresiasi, tapi cepat dengan pembuktian yang tidak akurat ini jadi saya pikir diragukan. Jadi seharusnya dioptimalkan itu pemeriksaan saksi-saksi, bukan saksi dari pelaku saja, saksi dari masyarakat di sekitar yang mengetahui. Kemudian itu hasil otopsi belum diumumkan, gitu. Otopsi, DNA, visum belum diumumkan, tapi kemudian tersangka sudah ditetapkan. Yang berikut, organ tubuh yang lain belum ditemukan. Seharusnya itu semua ditemukan, baru kemudian ditetapkan tersangkanya termasuk rekonstruksi. Jadi ini cepat sekali penetapan tersangka terus rekonstruksi dengan ikut alur, bagi saya alur pelakunya, gitu. Nah, ini yang kita harap Komnas bisa optimal supaya prosesnya bisa, saya katakan lebih ini ke pelanggaran HAM berat. Berikut kita lihat konstruksi pasal yang digunakan. Nah, keluarga sendiri harapkan kalau bisa hukuman yang maksimal dalam hal ini pembunuhan berencana, gitu. Karena ini ada desain ke arah penghilangan 4 orang ini. Nah, cuma konstruksi pasal yang digunakan itu pertama digunakan itu pasal 365 pencurian dengan kekerasan. Nanti kedua baru pasal 340 pembunuhan berencana. Berikut lagi itu pasal 339 itu ancaman hukuman juga rendah. Pasal yang berikut itu undang-undang darurat, ini termasuk tinggi juga. Yang paling rendah itu pasal 221. Nah, konstruksi yang kita lihat di sini yang dipakai yang pertama itu termasuk rendah itu ancamannya, tidak ada hukuman yang seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Nah, ini yang kita nilai ada desain di situ. Nah, berikut soal motif ini juga berubah-berubah. Yang pertama diumumkan oleh kepolisian bahwa motifnya ini jual beli senjata, gitu. Setelah itu berubah motifnya perampokan, murni perampokan. Nah, ini terlihat dalam pasal yang digunakan 365. Nah, jadi pertanyaan dari kita adalah bagaimana seorang level mayor dan kapten bisa atur perampokan dengan melibatkan masyarakat sipil. Nah, ini yang polisi harus buka lebih transparan lagi. Rekonstruksi kemarin itu data yang kita dapatkan dari pelaku itu rekonstruksi kan versi pelaku. Pelaku jelaskan bahwa tanggal 19 itu mereka sudah atur rencana. Atur rencana itu di tempat fitness di SP1. Setelah itu tanggal 20 mereka atur rencana lagi di tempat penimbunan BBM di Timika. Ya. Jadi salah satu pelaku yang sipil punya tempat. Ya. Setelah itu tanggal 20 malam mereka sudah rencana untuk eksekusi di lokasi. Jadi rencana pertama tanggal 20 itu gagal, gitu. Nah, baru berubah ke tanggal 21, gitu. Nah, ini yang saya nilai sangat sulit kalau kemudian polisi katakan motifnya adalah motif perampokan. Negara atau lewat aparatnya harus jujur katakan bahwa ada motif lain di balik ini. Oke, Ronald, itu tambah saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk update terakhir mengenai perkembangan Pro Justisia yang juga sudah menjelaskan tentang motif dari kasus ini, walaupun berubah-berubah, tapi sudah memberikan gambaran juga buat kita mengenai peristiwa ini. Nah, kita ada ini teman kita dari TV One, Mas Eko. Ada pertanyaan, Mas Eko? Atau Mas Nugi dari FOA? Mas Eko, apa monitor kah? Mas Eko sama Mas Nugi apa monitor? Atau dari teman kita dari CNN ada monitor, silakan. Ini masih asik dengan Ratu Elizabeth. Anyway, ada teman-teman, Ibu Silvana mau tanya sesuatu, silakan Ibu Silvana. Pendeta.
Pendeta Silvana. Pendeta Sil. Oke. Atau Endro, ada mau tanya sesuatu mengenai soal ini? Endro. Halo. Ya, enggak ada. Makasih. Oh, tidak ada. Oke. Ibu Pendeta Sil, ada pertanyaan mengenai informasi yang sudah diterima tadi dari teman-teman kuasa hukum maupun dari Komnas HAM? Oke, baik. Saya kasih ke Bung Fritz dulu. Silakan Bung Fritz. Halo Bung Fritz. Pertanyaan dari teman kita Boy. Saya dijelaskan kan Bung Fritz? Halo. Di chatroom itu Bung Fritz. Halo Bung Fritz. Ya, sorry. Ya. Halo, Ya. Bung Ratna. Ya, ya. Pertanyaannya apa? Saya belum sempat baca. Sorry. Ada di chatroom itu ya. Ya. Apa ya? Dari Pak Boy Tonggor, Ciaan. Tadi Bung Fritz menyinggung soal ada mafia di tubuh TNI itu, khususnya di Brigif itu. Apakah ini sudah sesuatu yang sudah diinvestigasi atau sudah diidentifikasi atau ini masih dugaan atau bagaimana Bung Fritz? Iya, Bung. Jadi saya menyebut itu karena di 2021 itu dari satuan yang sama ada pengaduan tentang rencana pembelian senjata. Itu fakta yang ada di Komnas. Yang kedua, dari hasil barang bukti yang kami temukan, memang ada senjata. Ada senjata yang sudah disiapkan, entah itu kapan dibuatkan, tapi kalau kita melihat secara sepintas, senjata revolver itu sudah ada dengan sejumlah peluru yang kira-kira sudah dibuatkan beberapa tahun yang lalu, senjata yang revolver ya, yang akan dijual, rencana akan dijual. Yang kalau dari hasil gelar barang bukti memang kami tidak melihat senjata panjang ya, karena itu didesain sebuah pipa membentuk senjata yang kemudian dipakai. Nah, tetapi kalau kita flashback terhadap apa yang saya sampaikan tadi, maka memang karena kasus itu sudah diadukan dan diproses tahun 2021, mestinya di level komando, di level komandan itu sudah harus lebih ketat lagi mengawasi dan mengevaluasi satuan-satuan yang ada di bawah. Ini 2021 praktik ini terjadi lagi. Jadi itu dia memenuhi unsur bahwa memang ada mafia yang terjadi di dalam lingkungan Brigif 20 Timika kan. Itu Brigif 20 Timika. Nah, jadi itu yang saya menyebut ada mafia di sana karena senjatanya ada, senjata revolver, senjata yang dipakai untuk karena senjata itu ditunjukkan kepada korban lebih dulu. Ini ada senjata. Lalu mana mereka menanyakan mana senjata yang satu. Itulah kemudian terjadi ketegangan dan kemudian ada dugaan kuat ada yang ditembak, dugaan sangat kuat ada yang ditembak, kemudian ada yang dipukul dengan pipa, lalu kemudian ada yang ditebas. Itu kemudian dalam aturan awal kami menyebut kemungkinan dugaan kuat mutilasi itu orang-orangnya juga masih dalam keadaan belum mati secara 100%. Nah, itu Bung Ronald. Oh iya. Baik, terima kasih Bung Fritz. Ya, saya berikan kesempatan ada yang mau menyampaikan sesuatu. Ada teman kita dari CNN, silakan kalau ada, atau Mas Nugi, Mas Eko, saya masih kasih kesempatan. Kalau tidak ada, Pendeta Jackie baru sudah bergabung dengan kita. Oh, signal bagus tapi tidak bisa ngomong.
signalnya jelek juga ya. Oh ya, dalam kereta cepat. Oh ya, pendeta Jeki dalam perjalanan kereta cepat. Oke, baik pendeta Jeki. Ada pendeta Jimmy Sormin di sini. Pendeta Jimmy Sormin. Halo. Ada pendeta Jimmy Sormin atau pendeta Silvana? Ya, silakan pendeta Jimmy. Ya. Suaranya pendeta Jimmy kurang jelas. Kurang jelas ya. Sekarang sudah jelas. Silakan pendeta Jimmy. Iya, menyaksikan percakapan kita dan beberapa informasi dari bapak-bapak dan ibu yang sedang dalam perjalanan, kami percaya bahwa ada banyak niatan baik yang sudah dimulai untuk perbaikan Papua. Namun memang banyak juga upaya-upaya untuk tetap melanggengkan betul-betul keserakahan atas kehidupan dan sumber daya alam yang ada di sana. Dan ini memang tidak bisa kita percakapkan untuk segera ada usulan-usulan apa yang, karena sudah ada banyak sebenarnya usulan yang sudah disampaikan dari banyak pihak. Namun tentu kasus yang sekarang kita sedang gumuli atau percakapkan ini memang perlu banyak yang menyoroti dan perlu banyak yang memberikan akses pula agar transparansi dalam proses-proses yang sedang dilakukan ini berjalan sebagaimana mestinya dan diketahui oleh publik, yang mana juga punya hak untuk memahami, mengetahui tindakan sebenarnya yang ada di lapangan. Kita ketahui ketika kasus pembunuhan pendeta Yeremia beberapa waktu lalu yang dilakukan oleh aparat TNI juga, ternyata cukup disesali berita tentang perlakuan yang memang sewenang-wenang dari aparat TNI itu kurang menjadi konsumsi publik atau diketahui oleh publik. Dan hingga saat ini kita juga belum mendapatkan sesuatu yang membahagiakan dalam arti tanda petik apa perilaku atau perlakuan yang diberikan, sebenarnya perlakuan atau hukuman yang diberikan kepada pelaku hingga saat ini, yang sampai saat ini belum banyak media yang mengekspos hal tersebut dan belum banyak yang mengkritisi apa-apa yang sudah dilakukan itu, walaupun tim investigasi secara independen sudah melakukan laporan dan kemudian disampaikan oleh Menko Polhukam dan jajarannya. Namun ini belum membuat ini sebagai bentuk pembelajaran penting akan tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Papua selama ini. Saya sendiri secara pribadi berharap dengan adanya kasus mutilasi ini membawa kita pada milestone berikutnya, step berikutnya, bahwa akan semakin terbuka akses dan juga tindakan hukum yang tegas terhadap pelaku-pelaku pelanggaran kemanusiaan di sana. Dan demikian juga ini untuk menjadi jalan bagi Papua yang lebih baik dalam pembangunannya maupun juga di dalam kehidupan manusia di sana dalam mengakses hak-hak dasarnya dan untuk hidup dalam keadaan aman dan boleh terpenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya. Begitu kakak, saya maaf sambil mengerjakan yang lain jadi kurang ambil fokus. Terima kasih. Terima kasih pendeta Jimmy. Saya lihat ini Bung Theo ini berusaha terus ini ya, tapi memang signal. Tapi kita coba dengar sekali lagi Bung Theo. Bung Theo again, bisa dibuka mic-nya Bung Theo. Bung Theo, mungkin kameranya ditutup saja, tidak apa-apa, kita dengar suaranya. Bung Theo. Bung Theo again. Ya, ini dari tadi memang gangguan di jaringan di Wamena buruk sekali ya.
Oke, saya punya beberapa catatan dari seluruh penyampaian beberapa narasumber tadi. Walaupun sangat singkat, tapi kita sudah punya perspektif yang sama menyangkut soal ini. Yang pertama, bahwa kita semua tidak setuju dengan tindak kekerasan apapun yang dilakukan ya terhadap kemanusiaan itu sendiri. Dan itu sejalan dengan pikiran gereja-gereja di Indonesia juga. Kami sebagai penanggung jawab diskusi siang ini, yang kita mau sampaikan bahwa perspektif kita mengenai tindak kekerasan itu sudah sama pada level bagaimana kekerasan itu tidak dibenarkan apapun itu dilakukan terhadap kemanusiaan. Dan yang kedua, terkait dengan tindakan mutilasi yang terjadi di Timika, ini sudah menjadi satu tindakan melebihi dari tindakan kekerasan yang seringkali sudah terjadi. Dan ini baru peristiwa pertama kali terjadi tindakan mutilasi dilakukan oleh aparat keamanan itu sendiri, dan jumlah korbannya lebih banyak, ya. Dan yang ketiga adalah kita sama-sama juga sudah punya perspektif yang sama bahwa tindakan proses pro-justisia ini harus ditindaklanjuti tidak hanya secara transparan, tapi harus dibawa ke ranah pengadilan sipil. Karena apa? Karena kalau dibawa ke ranah pengadilan militer, sudah pasti akan tertutup untuk mendapatkan akses dari keluarga sipil, terutama dari keluarga korban. Kita sudah punya pembelajaran dengan terakhir dengan kasus pendeta Jeremia itu sendiri. Ya, kita tidak tahu ujung terakhirnya sekarang ada di mana. Walaupun kita tahu bahwa terakhir kasusnya sudah masuk dalam pengadilan militer, tapi ya kita tidak dapat hasil yang maksimal, informasi yang aktual, yang update mengenai perkembangan proses peradilan itu sampai dengan putusannya kita belum tahu seperti apa. Itu sangat tertutup sekali. Dan keluarga korban juga sudah tidak tahu apa sebenarnya yang diputuskan, karena ibu pendeta Dora dan kawan-kawan yang menampingi keluarga korban, ya termasuk Anis dan kawan-kawan juga, sampai hari ini kita tidak dapat informasi clear mengenai putusan BHT terhadap kasus pendeta Jeremia yang jadi di peradilan militer. Itu sesuatu yang sangat buruk sekali, sehingga memang kita semua punya perspektif yang sama. Seperti tadi dikatakan oleh Ibu Adriana Elizabeth, kasus mutilasi ini harus dibawa ke ranah pengadilan sipil. Ya, nah bagaimana caranya sekarang kita bisa mendorong ini ke ranah pengadilan sipil? Nah, itu menjadi satu hal yang men-challenge kita semua untuk bisa bekerja, berkolaborasi, bersinergi bersama. Ya, karena teman-teman kuasa hukum dari keluarga 4 korban mutilasi, saya kira sudah dengan penuh resiko mendampingi proses pro-justisia yang sedang berlangsung di Timika. Bahkan teman kita dari Komnas HAM perwakilan Papua bahkan juga telepon diancam akan dibunuh. Nah, itu sudah kita dengar juga. Dan mungkin ini baru sesuatu yang muncul secara terang-terangan, ya, bukan dibunuh oleh TNI yang menarik, tapi malah akan diancam dibunuh oleh KKB. Ya, ini juga menjadi hal yang sangat membuat kita juga bertanya-tanya bagaimana seorang pekerja kemanusiaan yang sudah melakukan tugasnya untuk membantu kasus ini bisa terungkap secara terbuka dan transparan malah diancam oleh kelompok. Kita tidak tahu apa ini kelompok ini benar, kelompok ini diternakan, kita tidak tahu persis. Nah, pendeta Jeki juga punya catatan yang penting di sini, karena ini bisa ya menjadi beban negara, dan kalau beban negara itu terlalu besar dalam penyelesaian persoalan Papua, ini bisa menjadi persoalan cukup serius, ya. Nah, kalau spiral kehidupan di Papua telah terkait pelanggaran hak asasi manusia dan lingkungan di Papua itu sudah membentuk sebuah spiral kehidupan, ya. Jadi oke. Mungkin lebih jelas saya kasih kesempatan pendeta Jeki. Silakan pendeta Jeki. Buka dulu mic-nya pendeta Jeki. Ya, halo.
Halo. Ya, silakan. Bisa dengar? Bisa. Bisa. Ya. Kita semua bisa Bapak dengar. Ibu, selamat siang. Mohon maaf saya bisa buka videonya karena di kereta. Ya. Bisa ikuti sebagian. Saya kira ini lingkaran percakapan yang tidak pernah putus-putus dalam keprihatinan kita kepada Papua. Ya. Terutama pelanggaran HAM di Papua. Kami melihat bukan semakin baik, tetapi semakin memburuk, dan itu berlawanan dengan gembar-gembor pembangunan infrastruktur di Papua, pelanggaran HAM dan lingkungan. Nah, saya kira memang kalau beban penyelesaian Papua, beban penyelesaian masalah di Papua bagi pemerintah sudah terlalu berat, dan juga pelanggaran HAM menjadi spiral kehidupan dan tidak pernah terselesaikan, maka semakin memburuk. Maka kita tidak boleh takut terhadap teriakan-teriakan orang-orang Papua untuk menentukan nasib mereka sendiri. Ya, kita melihat itu eskalasi yang tetap, dan internasionalisasi kasus Papua tidak bisa ditutup-tutup. Semua mata memandang, semua laporan keluar, dan ini menyudutkan posisi dan peran Indonesia. Saya kira ini hal yang harus betul-betul diperhatikan. Kami baru selesai dari sidang Dewan Gereja sebelumnya. Kami masih bertahan untuk meminta supaya sidang self beriringan dengan pelanggaran hak asasi manusia di Papua dan diterima, tetapi kami meminta memberikan catatan sangat keras kepada seluruh pemerintah dalam penyelesaian masalah HAM di Papua. Bahkan ya kalau harus ditempuh jalan seperti Aceh, kenapa tidak dilakukan mediasi dialog internasional? Jadi kita nggak bisa keras-kerasan untuk Papua, karena semakin ditekan dan terbentuk spiritualitas orang-orang tertindas itu mengakumulasi sebuah perlawanan yang korban di kedua belah pihak. Pemerintah masih sangat serius, ya, kami dari PGI juga akan sangat serius untuk melihat dan mengadvokasi masalah pelanggaran HAM di Papua, termasuk pelanggaran lingkungan dan lain-lain. Dan saya kira kami juga di sidang Dewan Gereja dunia meminta untuk tidak saja mengadres masalah Papua dalam hubungan dengan pemerintah, tetapi juga tapi juga mengadres perusahaan multinasional dan nasional yang beroperasi di Papua di balik seluruh dinamika yang ada. Saya kira saya cukup dulu karena sudah ditegur untuk tidak ngomong dan mengeluarkan suara di kereta. Bung Ronald, teman-teman, terima kasih. Suaranya tidak kedengaran, Kakak Arnold. Oke, baik. Saya ulangi ya. Terputus ya. Baik, terima kasih Pendeta Jeki untuk catatan akhir yang sudah disampaikan tadi dari perspektif Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dan saya pikir ini catatan penting sekali. Teman-teman tahu bahwa PGI punya sikap terhadap persoalan kekerasan di Papua itu sesuatu yang memang tidak bisa ditolerir, apapun aspek bentuk kekerasan itu kita tidak bisa terima, karena kekerasan terhadap kemanusiaan itu sangat melanggar
citra penciptaan yang sudah dilakukan oleh Allah yang kita imani terhadap manusia, dan ini sesuatu yang tidak bisa ditolerir, ya. Dan saya pikir juga ada persoalan-persoalan lain yang sangat complicated terhadap persoalan Papua yang masih terus terjadi, dan ya sekarang sudah mulai banyak orang mulai bicara tentang bagaimana Papua itu bisa menentukan sikapnya sendiri, nasibnya sendiri terhadap apa yang dia alami secara beruntun, dan itu tidak sesuatu yang memang harus diseriuskan oleh negara supaya tidak menjadi sesuatu isu politik yang kemudian mengganggu semua pihak yang ingin hidup dengan tenang dan damai di Papua. Saya kira itu catatan terakhir dari kita yang bisa kita sampaikan buat teman-teman semua. Dan sekali lagi terima kasih buat kehadiran teman-teman, Pak Prof Meki yang sudah hadir, ya, Ibu Adriana, Pastor Bernard, Pak Gustav, ya, Bung Usman, Bung Anis, ya, Pak Luis, kemudian teman-teman dari pers, ya, Mas Profesor Cahyo, Bung Fritz, ya, ada teman kita Dinda, dan juga Helma. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk kehadiran dalam diskusi ini, dan juga sekaligus press conference. Jadi kita dalam diskusi ini langsung dicatat oleh teman-teman wartawan poin-poin yang penting untuk kemudian bisa diresume dan dipublish. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan memberkati kita. Selamat siang. Selamat siang, selamat sore untuk Papua. Selamat siang, selamat sore. Selamat siang, selamat sore. Sampai jumpa. Sampai jumpa.